Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Aja. Kadang aku cuma bisa bilang sama kalian yang ngomongin aku makan duit sedekah. Aku manusia loh. Aku punya kepala. Aku punya otak. Dan aku masih tahu agamaku. Masa aku memakan uang sedekah orang buat biaya hidupku? Aku cuma menjadi perantara. Kalau mau ya sedekah, kalau enggak usah nyinyir. Kadang sedih tahu kalian gituin tuh, sumpah demi Allah sakit hati saya. Cuman saya pasrahin sama Allah dengan komentar-komentar yang seperti itu. Di hari ulang tahun saya aja saya nggak punya kue, saya nggak bisa beli kue. Kalian pikir saya punya uang banyak dari makan duit sedekah gitu ya? Astagfirullahaladzim. Makasih. Sakitku aku serahkan sama Allah. Allah yang akan balas ke kalian yang sudah membuat saya sakit hati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, diberi kesehatan, diberi panjang umur, bisa ketemu sama kalian lagi di kesempatan hari ini, tepat di hari ulang tahunnya Mas Tulus di 6 Desember 2021. Kamar sepi karena Wardi aku usir. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali nonton. Salam kenal buat kalian yang baru pertama kali menyimak video ini. Jangan lupa dipencet tombol subscribe. Untuk yang sudah sering bolak-balik, jangan lupa dipencet tombol like, kemudian di-share apabila penting. Dan Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya. Terima kasih orang baik. Yang pendek, kalau yang panjang boleh di-skip kok ya. Aku mau ucapkan terima kasih banyak kepada para subscriber yang sudah memberikan doa untuk Mas Tulus. Tepat hari ini Mas Tulus ulang tahun, tadi malam juga ulang tahun, dan ini baru selesai syuting guys. Jadi aku tadi syuting cermal dulu buat tayang nanti malam, dan itu posisinya udah berurai air mata, Masya Allah. Jadi video nanti biasanya depan aku kasih video, itu video cermal sebetulnya, tapi buat tayang nanti malam ya. Mas Tulus hanya bisa bilang terima kasih banyak. Mas Tulus aminkan doa dari kalian semua. Matur sembah nuwun, doa terbaik, doa terhebat yang kalian berikan, semoga feedbacknya kembali ke kalian masing-masing. Doa panjang umurnya kembali, doa sehatnya juga kembali. Pokoknya doa-doa yang baik Mas Tulus aminkan. Amin, 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 amin ya rabbal alamin, amin ya Allah. Semoga Allah kabul doanya dan juga kembali ke diri kalian yang sesuai dengan porsinya. Jadi kalau kalian kan memang doain Mas Tulus segera dapat jodoh. Nah kalau jenengan ternyata sudah punya suami atau sudah punya istri, ya berarti jangan. Jadi yang kembali sesuai dengan porsi yang kalian rasakan sekarang ya. Matur sembah nuwun semuanya, Mbak, Mas, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, tanpa terkecuali, yang sudah di Instagram, di WhatsApp, yang belum terbalas di Facebook juga. Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya tak aminkan doanya, semoga Allah ijabah, semoga Allah kembalikan ke doa yang baik yang sama kan dengan rasakan sekarang. Oke. Jangan lupa nanti malam nonton cermalnya. Sekarang kita nonton yang ini dulu, oke?
Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Bukit Tulus spesial dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam negeri sampai di luar negeri, yang suka maupun tidak suka dengan Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya terus menyimak video terbaru dari Mas Tulus. Dan hari ini sengaja bikin video sebetulnya karena alhamdulillah insya Allah Mas Tulus pengen puasa hari ini, puasa sampai nanti sore baru. Dan maaf teman-teman, banyak yang nanya Mas Tulus alamatnya di mana, saya mau kirim kado. Mas Tulus saya pengen datang, saya pengen di rumah ada acara apa. Jujur saya bukan tipe orang yang suka ada acara-acara pas ulang tahun. Yang tahun kemarin kenapa pada ngumpul di rumah itu bareng sama sedekah nasi box, jadi di rumah rame. Sebetulnya jujur Mas Tulus tuh kurang suka merayakan ulang tahun. Tadi malam aja selesai aku langsung tidur guys. Jadi maaf ya teman-teman, Mas Tulus itu kelar nyanyi dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu turunnya pagi MC akad, siang nyanyi, malam masih nyanyi lagi sampai malam. Dan tadi malam itu Minggu tanggal 5 Desember itu Mas Tulus nyanyi sampai jam 10 kebetulan dari Sawangan. Itu pun sejam perjalanan kan lewat tol, nyampe rumah tidur, ndak mandi, ndak opo, ndak megang HP lagi. Jadi minta maaf yang WA baru tak balas tadi pagi. Matur sembah nuwun ki. Ya itu kalau pengen tahu Mas Tulus tuh gimana. Mas Tulus agak kurang tahu dengan keriaan, kurang suka dengan keriaan di hari ulang tahun. Jadi mendingan kayak diem sendiri aja gitu. Kayak sekarang Pak Ardi udah tahu kalau kakaknya lagi puasa. Aku pergi aja kan ke belakang ya. Kamu pasti lagi pengen sendiri ya. Dia tuh paham, kalau Mas Wardi itu udah paham. Jadi kayak dia pengen pergi aja. Kalau aku ulang tahun ya mending aku sendiri. Nah nanti malam atau besok baru mau makan, ayo nongkrong di mana ya gitu. Kalau aku gitu sih. Kalau pas hari ulang tahun aku lebih banyak kayak adatku tuh kayak lagi dipaku, lagi dibenerin gitu loh. Badanku tuh kayak lagi direparasi. Perasaanku tuh kayak gitu. Jadi dia tuh kayak yang kalau kayak Wardi udah paham sih. Tapi sayangnya adalah sayang sekali Mas Tulus nggak bisa beli kue ulang tahun untuk tahun ini. Jadi ya nggak usah pakai kue-kuean. Tapi insya Allah di belakang lagi repot masak. Nanti kita ada nasi tumpeng sama ingkung, sama sedekah sedikit untuk warga sekitar sini, sekitar 50 box. Ya, dari hasilku kerja nyanyi, bukan dari sedekah kalian kok ya. Jadi itu hasilku nyanyi, aku kumpulkan buat sedekah. Nanti ada bikin among-among buat nanti pas Mas Tulus pas buka puasa. Dan sorry, bulan tahun ini nggak ada kue-kue ulang tahun Mas Tulus wis. Ya yang ada aja. Tadi pagi aja nangis aku gara-gara Wardi nanya, Kang nggak pengen kue ulang tahun, nanti kalau teman-teman datang gimana? Ojole duitnya buat yang lain dulu, uangnya buat yang lain dulu. Jadi gimana ya teman-teman, aku minta maaf sekali lagi, aku jelaskan. Kalian bilang aku ada yang katanya nerawang kan, ada yang bisa nerawang kan, katanya duit sedekahnya aku pakai kan buat kehidupanku. Lah saiki aku mau beli kue ulang tahun yang perkiraan harganya 200 sampai 30 sampai 200 sampai 300 ribu aja aku keberatan untuk belinya. Berarti dengan kondisi itu, kondisi keuangan aku sedang tidak bagus kan. Nah, kalau kalian pikir katanya aku makan uang sedekah lah, katanya aku ini itu, tolong dicerna lagi. Awar tuku kue ulang tahun tak tahan. Bukan nggak ada duit, ada, tapi ada keperluan yang lebih penting. Ya, aku sampai bilang sama salah satu subscriber hamba Allah, aku minjem duit sama dia saking udah deketnya, saking udah pusingnya nombokin utangnya wong. Jadi lek jenengan mau prasangka terus, aduh janganlah ya. Cukup lah Mas, nggih. Jangan aneh-aneh. Intinya yang kemarin-kemarin, yang sekarang-sekarang udah nggak usah gimana-gimana. Nah, satu lagi teman-teman yang bilang katanya jangan ada embel-embel lah Mas, depan langsung to the point aja. Mohon maaf, berkali-kali saya bilang, dan ini mungkin yang terakhir kalinya deh ya. Saya berkali-kali ngomong, channel ini sudah seperti ini. Kalau suka silahkan ditonton, kalau tidak suka mungkin skip aja, digeser set sampai ke poinnya gitu loh. Minimal biasanya sampai 8 menitan lah paling lama, baru ke poin utama gitu ya teman-teman. Jadi saya minta maaf ya. Ini memang channelnya sudah ciri khasnya seperti ini. Sekali lagi matur sembah nuwun yang sudah memberikan doa dan ucapan. Yang mau ngasih kado nggak usah repot-repot, dongake Mas Tulus sehat. Nggih, matur sembah nuwun, murah rezeki, sehat selalu. Nah, hari ini kita mau bahas apa Mas Tulus? Teman-teman, kemarin ada kejadian menghebohkan di tanggal 4 Desember, tepat di di hari terjadinya gerhana matahari di luar negeri. Tapi ternyata salah satu gunung kita, gunung terbaik di Indonesia, tertinggi kesekian yang ada di Indonesia, ternyata diberikan izin sama Allah untuk meletus dan memberikan erupsi yang konon katanya sampai detik ini, sampai pagi ini saya tonton beritanya, saya sempat stalking dulu, ada 13 korban jiwa yang baru 2 yang bisa diidentifikasi. Selain itu yang sisanya masih belum teridentifikasi. Dan pihak SAR sendiri, pihak BPBD kalau nggak salah, saya minta maaf kalau salah ya, sedang coba untuk
mengatakan kalau masih ada kemungkinan korban jiwa yang lain lagi. Dan aku sempat miris lagi ketika aku melihat video-video yang dikirimkan di grup Rumah Orang Baik. Dan aku tegaskan lagi karena malam itu aku langsung oleng guys. Aku langsung oleng gara-gara nonton video-video itu, kemudian mendapatkan firasat ini, firasat itu. Dan itu terjadinya aku lagi di mall. Aku lagi di mall sama Mbak Tika. Dan itu bikin malu kalau buat aku, serius deh. Gak enaknya jadi aku tuh kayak gitu. Posisi gunung itu setelah mau meletus sampai setelah meletus, itu badanku oleng guys. Gak enak banget. Aku gak ngerti kenapa bisa kena feedbacknya gitu, aku juga gak tahu. Tapi itu yang aku rasain, dan itu tuh gak enak banget. Sangat-sangat gak enak, dan rasanya itu sangat tidak baik menurutku. Dan ini kondisinya adalah ya menyedihkan. Makanya aku langsung bilang sama teman-teman di grup, teman-teman udahlah, jangan di-share ya, jangan di-share untuk video-video begitu. Maksudku gini, kalau video yang ada korban lari-larian itu kan kita kasihan ya teman-teman ya. Baiknya kita doakan daripada kita nge-share kayak gitu-gitu. Jadi gimana ya, intinya ada teman-teman yang nanya, Mas Tulus ada potensi nggak nanti menurut pandangan Mas Tulus secara spiritual? Dan aku udah bilang kan dari awal, kalau gerhana matahari itu nggak mempengaruhi apa-apa. Nggak nyambung ketika jenengan bilang gerhana matahari disambungkan dengan meletusnya gunung Semeru. Nggak nyambung, karena siklus yang dipengaruhi sama gerhana itu siklus yang ada di laut, bukan di pergunungan atau di darat. Air pasang surut dan lain sebagainya. Jadi kalau gunung meletus gara-gara gerhana matahari itu nggak nyambung juga. Secara geologi pun nggak nyambung, secara ilmu pengetahuan juga nggak nyambung, dan secara spiritual juga tidak berpengaruh menurut saya ya. Nggak ada hubungannya dengan dengan kejadian itu. Oh iya, aku pengen sedikit klarifikasi sama kalian yang Mas Tulus bilang di video sebelumnya kalau aku sampai takut nggak sholat maghrib loh. Mau sholat maghrib aku takut ya. Tapi maaf teman-teman, bukan berarti terus Mas Tulus takut, Mas Tulus nggak sholat loh ya. Tetap insya Allah tetap tak jalani meskipun ada rasa takut, tetap tak lakukan. Jadi tolong di garis bawahi. Terus sampai ada yang bilang, Mas Tulus walaupun takut kan sholat itu wajib dan lain sebagainya. Nah, aku tuh mengatakan seperti itu sebagai ungkapan rasa takutku aja, tapi bukan berarti aku terus nggak sholat. Si alhamdulillah ya, kayak gitu intinya ceritanya. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan lagi yang masuk ke Mas Tulus. Mas Tulus, ini kenapa sih kok Semeru bisa tiba-tiba marah begini? Mungkin kalian tuh beberapa hari menyimak beberapa video Mas Tulus yang mengatakan kalau ada suara orang mendak. Dan aku sempat down, aku sempat langsung oleng itu kenapa? Karena aku mendengarkan suara yang orang yang anak kecil lari, yang lagi erupsi, lari ke arah sini, dan itu dari kamera HP siapa aku nggak tahu. Itu tuh sama persis dengan yang aku dengarkan di beberapa hari yang lalu. Suara orang teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari geruduk-geruduk, itu tuh yang tak rasain, dan hampir sama suaranya. Nah itu sama persis malah kalau menurutku. Itu yang bikin aku down gitu loh. Jadi jujur aku sudah punya firasat untuk yang akan adanya sesuatu yang meletus itu. Akan ada sesuatu yang meletus tadi. Dan pertanyaan berikutnya adalah, Mas Tulus, ada apa? Kenapa Semeru ini meletus? Kenapa Semeru ini erupsi? Kenapa sampai turun korban jiwa? Kenapa sampai ada beberapa kerugian materi yang terjadi, menjadi dampaknya? Kenapa sampai seperti ini? Sebetulnya apa Mas Tulus yang mempengaruhi? Secara supranatural kenapa Semeru ini meletus? Jujur ya teman-teman, segi negatifnya memang iya. Banyak korban jiwa, kemudian kerugian materi, dan ini kejadian menghebohkan. Beberapa stasiun TV sampai live breaking news live beberapa hari setelah gunung ini Semeru ini meletus atau erupsi. Dan ini trending topik sampai ke luar negeri guys. Sampai di luar Indonesia itu diangkat beritanya sama pihak luar negeri. Nah, secara fisikly sih negatifnya yaitu kita jadi kayak sedih ngelihat korban-korban jiwa, kemudian kerugian materi juga, itu negatifnya. Tapi kalian tahu atau tidak positifnya? Secara supranatural saya melihat ini ketika sudah selesai nanti akan banyak sesuatu yang positif. Ada sesuatu yang positif yang memang gimana ya teman-teman ya. Jadi mereka itu sama seperti yang Mas Tulus katakan sebelumnya. Mereka sedang merevitalisasi. Mereka merevitalisasi, membersihkan diri, menguras diri, kemudian untuk memperbaiki.
Jadi gini, musibah yang Allah berikan itu akan ada hikmah di suatu ketika, dan itu sudah pandangan umum orang. Ketika ada musibah pasti ada hikmah, dan memang Allah sudah menyiapkan itu gitu loh. Jadi gunung ini meletus secara negatif, ya kita akan sedih. Aduh, banyak ada gempa bumi, ada korban jiwa. Negatifnya itu, sesuatu yang negatif itu banyak. Tetapi ada positifnya. Positifnya adalah kita kayak yang alam ini jadi sedikit ngelega karena ada yang dikeluarkan. Ada yang selesai direboisasi, ada yang sedang setelah berputar habis bersih. Nah, jalannya tuh bersih lagi gitu loh teman-teman. Jadi kayak apa ya, istilah orang tuh kayak dimandiin gitu loh, kayak disiram, kayak dibersihkan. Sebetulnya positifnya Semeru ini meletus atau erupsi ini justru kalau menurut saya justru karena dia ini membersihkan diri, membersihkan kita, mengukur kita, membuat kita menjadi lebih baik. Alam yang saya maksud di sini ya. Jadi alam kita kan sedikit menjadi lebih baik setelah adanya erupsi ini. Banyak kejadian-kejadian positif yang justru akan terjadi setelah Gunung Semeru ini selesai. Tahu nggak apa salah satu negatif apa positifnya? Alhamdulillah, Eyang sempat mengatakan begini tadi malam sama Cerondol pulang. Tameng sudah selesai kita buat tapi mentalnya jauh. Aku nggak bilang loh ya mentalnya sampai ke Semeru kemudian tercancel, tidak. Tapi insya Allah katakan amin dulu saudaraku. Amin ya rabbal alamin. Tsunami di Cilegon sama yang kemungkinan pesisir Jakarta yang akan ada tsunami itu insya Allah tidak terjadi. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Bahkan Mas Tulus minta doa terbaik sama Allah nih. Sekarang di hari ulang tahunnya Mas Tulus. Mas Tulus minta sama Allah, ya Allah, entah caraku bener atau tidak, saya nggak tahu loh ya, caraku bener atau tidak. Aku kasih, ya Allah, aku puasa hari ini, niat pahalanya buat kedua orang tuaku, sama tolong berikan pahalanya kepada alamku ya Allah, untuk membantu mereka mereboisasi diri, sehingga ini mungkin bermanfaat untuk sedikit memperbaiki diri. Dan tadi malam yang mengatakan, karena sudah ada yang meletik, karena sudah ada yang mentalkan, akhirnya insya Allah kita berhasil untuk menahan tsunami-nya. Sorry, saya nggak bilang yang nahan itu leluhur kita, tidak. Semua karena izin Allah. Allah menghendaki. Lah kalau memang begitu kan amin ya teman-teman. Amin ya Allah, amin ya Allah. Katakan amin saudaraku. Kita kulik lagi nanti di satu ketika soal video tentang karena meletus kemudian tsunami nggak ada ya. Tetapi hal positifnya yaitu tadi, justru musibah yang seharusnya terjadi bisa terkendali. Kemudian ya mudah-mudahan sih bener ya, mudah-mudahan bener. Kita nggak pernah tahu bener atau tidaknya, tapi kalau memang sesuatu yang baik kenapa nggak kita aminkan? Amin ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, mudah-mudahan tsunami di Cilegon dimanapun yang diramalkan BMKG karena ada tsunami, semoga Engkau tangguhkan ya Allah, dan tidak akan pernah ada tsunami. Amin. Wes, yang baik-baik kita aminkan aja. Nah, selain itu beberapa poros baik yang memang sedang diperbaiki sama Semeru ini, semoga semuanya kan jadi baik. Sebetulnya nggak ada, bukan karena ada sesuatu yang jelek-jelek banget sih, enggak. Tapi Semeru ini justru memberikan cara. Semeru ini sedang membersihkan diri. Semeru sedang mereboisasi diri untuk menjadi lebih baik lagi. Setelah semua selesai, insya Allah semua akan ada sesuatu yang baik. Meskipun akan ada trauma di situ, ya negatifnya ada, positifnya ada. Tapi sebetulnya tujuan Semeru ini meletus karena itu tujuan positif, untuk tujuan baik, untuk pemanfaatan sesuatu yang baik. Menurutku sih itu. Dan ini sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi. Dan teman-teman, terkait katanya ada yang bilang ada perkelahian, ada ramalan Jayabaya soal gunung dan lain sebagainya, itu menurut saya tidak berpengaruh ya. Saya nggak nyambungin di situ, tapi saya no komen juga soal itu. Ada perkelahian gaib sehingga larinya ke Gunung Semeru. Tidak. Justru Semeru ini mengorbankan diri. Gunung Semeru ini mengorbankan diri. Percaya atau tidak? Sayangnya karena dia makhluk yang besar, karena dia ciptaan Allah yang besar, ketika dia mengorbankan diri, justru dia memberikan efek negatif juga untuk di sekitarnya. Ya mau nggak mau.
Mau nggak mau ada sesuatu yang harus dikorbankan untuk cara dia mengorbankan diri tadi. Lalu tanggapan Mas Tulus lagi soal secara geologis katanya itu bisa memicu gunung-gunung yang lain untuk ikutan meletus. Kalau Mas Tulus sih maaf ya, secara mata batin sendiri, secara supranatural Mas Tulus tidak melihat akan ada dampak yang lain. Justru teman-teman jujur, Semeru ini sedang mengorbankan dirinya, menumbalkan dirinya di hadapan Allah untuk menetralkan sesuatu. Menurut aku sih di situ ada hal positif yang harus kita syukuri, ada hal positif yang harus kita simak di situ. Kalau memang toh ada korban jiwa, ya kita hanya bisa bilang sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan segala korban jiwa yang menjadi korban akibat erupsinya Gunung Merapi, semoga Engkau terima di sisimu ya Allah, Engkau ampuni dosanya, dan di keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, amin. Nanti kita selipkan surat Al-Fatihah ya buat saudara-saudara kita yang menjadi korban. Nah, jadi bagi sebagian orang ya tetaplah Mas Tulus nama juga musibah, tetap aja kita. Nah makanya Mas Tulus bilang selalu di setiap vlog-vlog itu selalu bilang seperti kata Ustadz Danu, ketika kamu bahagia ucapkan innalillah untuk mengingatkan kamu kepada kesusahan, ketika kamu sedih ucapkan alhamdulillah untuk mengingat kamu tentang kebahagiaan. Jadi seimbangnya sama seperti halnya sekarang yang Semeru lakukan. Semeru mengorbankan diri untuk kita, saudaraku. Yes, banyak yang harus menjadi korban, tapi Semeru justru baik. Ada beberapa yang harus terjadi, akhirnya tercancel, tidak terjadi, karena Semeru mengorbankan diri. Kita patut ucapkan terima kasih. Jadi di sisi lain kita ucapkan innalillah untuk musibahnya, tapi kita ucapkan alhamdulillah untuk tujuan baiknya. Ya kan, betul? Nah di situ teman-teman. Jadi aku sih minta sama Allah, mudah-mudahan yang Eyang katakan sebelumnya soal tsunami yang tidak terjadi, Mas Tulusnya bisa bilang ya Allah, mudah-mudahan yang kabul, semoga dikabul sama Allah, dijabah sama Allah, dan tidak terjadi apapun, tidak ada musibah. Kalau toh harus terjadi, ya Allah bikin sekecil mungkin, seminim mungkin, jangan sampai ada korban jiwa, jangan sampai mengakibatkan kerugian materi. Intinya di situ, amin ya Allah. Aku minta sama Allah selalu itu. Bahkan hari ini ketika aku berniat puasa di pagi hari tadi, ya Allah, aku niat puasa dari ulang tahunku ya Allah. Entah cara aku betul atau tidak ya Allah, aku mohon ketika memang aku mendapatkan pahala, tolong pahalanya serahkan kepada kedua orang tua hamba di surgamu ya Allah. Lalu ya Allah, kalau memang pahala saya diterima, semoga Engkau serahkan kepada alam untuk membantu menetralkan alam. Aku bilang kayak gitu aja sama Allah. Nggak tahu sih diterima atau tidak puasaku hari ini, tapi ya aku niatnya kayak gitu aja. Bener atau tidaknya aku juga nggak tahu, tapi aku niatnya pengen di situ. Ya nggak tahu. Intinya aku pengennya kayak gitu sih. Jadi di hari ulang tahunku aku tetap ingin bermanfaat. Doaku yang terbaik untuk bumi ini, semoga Allah tangguhkan, Allah jauhkan kita dari bala, musibah-musibah yang sudah diramalkan akan terjadi, semoga semua ditangguhkan sama Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga saya dan juga jenengan semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan selalu, teman-teman. Intinya pembahasan soal Semeru ini ya hanya ini yang bisa Mas Tulus bilang. Justru hal baiknya adalah Semeru sedang mengorbankan diri, menumbalkan diri untuk kita semua, karena dia menetralkan alam dengan cara menumbalkan diri. Sekali lagi, sebelum kita closing, sebelum kita berdoa untuk diri kita sendiri, yuk kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk seluruh manusia atau saudara-saudara kita yang menjadi korban yang ada di kejadian erupsinya Gunung Semeru. Semoga Allah terima pahalanya, Allah ampuni dosanya, dan Allah jadikan ahli surga. Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita menjadi korban erupsi Gunung Merapi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, semoga kau terima doa hamba ya Allah, doa kami ya Allah, sampaikan pahalanya kepada yang hamba dan juga kami tuju ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Oke, kita nilai secara positif aja ya teman-teman ya. Jadi supaya kita nggak banyak prasangka gara-gara oh ternyata penguasa Gunung Semeru marah, oh penguasa ini marah makanya ditumbal dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Semua terjadi karena kehendak Allah, dan Allah mempunyai tujuan. Allah menyiapkan sesuatu yang indah buat kita. Mas Tulus yakin di balik sebuah musibah Allah menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Mas Tulus yakin dan percaya Allah menyiapkan sesuatu yang baik untuk kita. Mas Tulus yakin. Oke, segala sesuatu yang mungkin saja sedang kita akan hadapi suatu ketika nanti, Allah akan siapkan, Allah akan berikan hadiah atau tukar yang lebih baik lagi. Dan saya yakin dan percaya
kalian orang-orang baik yang bisa menilai sesuatu dari segi pandang yang berbeda atau dari segi pandang macam-macam. Jadi tidak satu titik yang justru kadang-kadang satu titiknya ayo wes musibah aja, nggak seperti itu. Jadi kita harus ngukur juga, tolak ukur yang harus kita bandingkan dari apa yang terjadi. Allah sudah persiapkan semuanya, Allah sudah menyiapkan ini. Kalau gunung aja bisa Allah sentil, bisa meletus, apalagi kamu. Jadi ayo perbaiki diri, syukuri apa yang Allah berikan. Nah ayo bareng-bareng nanti kita gelar sedekah bumi di kampung jenengan loh. Mas Tulus gak minta sedekah dari kalian, tapi jujur Mas Tulus tetap menerima kalau kalian mau sedekah. Tapi langsung ke Mas Tulus saja ya, nggak ada di kolom-kolom komentar. Nanti Mas Tulus dibilang-bilang lagi, dikata-katain lagi ya. Jadi teman-teman, buat kalian yang masih membantu, boleh. Mau gelar bareng-bareng nanti di akhir tahun, boleh. Kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah berikan ke kita. Syukuri apa yang Allah berikan melalui bumi, kembalikan pahalanya kepada bumi untuk menetralkan bumi menjadi lebih baik. Kurang lebih seperti itu ya saudaraku. Sebelum kita closing, kita doa dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan Allah jawab doa kita ya. Apalagi Mas Tulus lagi ulang tahun. Katanya kalau orang ulang tahun itu doanya diijabah, lebih cepat dijabah sama Allah. Amin. Siapa tahu cepat dijabah. Yuk kita aminkan doa Mas Tulus ya. Diterima atau tidak haknya Gusti Allah, yang penting kita mengaminkan saja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah, untuk hamba ya Allah, untuk hamba yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi sakit, ada sakit apapun itu ya Allah, sakit pinggang, sakit apapun yang sedang hamba derita ya Allah, dan juga untuk yang diderita oleh para subscriber hamba karena gangguan jin, penyakit covid, penyakit apapun itu ya Allah, semoga Engkau izinkan untuk sembuh sakit dari tubuh kami ya Allah, jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang kami sebutkan tadi ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga untuk para subscriber hamba yang mungkin sedang susah rezekinya ya Allah, lancarkan rezeki hamba dan lancarkan rezeki para subscriber hamba yang sedang susah rezekinya ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga untuk para subscriber hamba yang saat ini sedang dalam pertanggungan hutang piutang ya Allah, atas izin-Mu atas kehendak-Mu semoga Engkau izinkan hutang kami terlunasi ya Allah, amin. Untuk hamba-Mu dan juga untuk para subscriber hamba yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya ya Allah, berikan hamba dan juga para subscriber hamba yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, jodoh terbaik untuk kami ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang belum bekerja ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk kami ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka semua ya Allah, amin. Untuk yang sudah bekerja ya Allah, berikan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah, jika doaku Engkau ijabah ya Allah, hamba mohon ya Allah, jauhkan kami, saya dan juga para subscriber hamba dari bala, musibah, dan juga ya Allah semoga Engkau tangguhkan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi, baik yang besar maupun kecil ya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jawab doa kita, dan semoga sekali lagi saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus covid dan juga bala ya. Terima kasih banyak orang baik sudah memberikan doa dan juga dukungan buat Mas Tulus. Untuk yang punya kritik dan saran bisa langsung di dalam komentar ataupun bisa DM di victorus_pp2, atau kalian juga bisa langsung memberikan komentarnya di kolom WhatsApp. Bisa langsung WhatsApp Mas Tulus. Mas Tulus bahas A, bahas B dong, boleh banget ya. Untuk yang sudah sering bolak-balik jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Untuk yang baru pertama kali jangan lupa subscribe, kemudian dihidupkan tombol loncengnya, dan satu lagi jangan di skip iklan pendeknya ya. Terima kasih banyak orang baik. Terima kasih, doa-doa semua saya aminkan, semoga Allah ijabah, kembalikan jenengan juga doa baiknya, amin. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.